Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya kepada kita memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan memberikan kesehatan. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang sudah mau akhir tahun, sudah tidak kerasa. Sudah lewat 2000, mau lewat 2022. Maka di tahun ini kita harus selalu bermuhasabah, berintrospeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah di tahun ini mempunyai amal banyak ataukah sedikit, atau dosanya yang paling banyak. Maka di tahun 2023 nanti untuk selalu meningkatkan diri iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, kepada sekutu kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kerusakan dalam perayaan tahun baru. Pasti ini sering dikupas tuntas, apalagi mau akhir tahun. Karena tahun baru ini pasti akan yang ditunggu-tunggu oleh semua orang muslim. Ditunggu untuk menantikan jam 00 atau menantikan jam 12.00 atau jam 00.00. Ini salah satunya yang dinanti-nanti ini. Tetapi bahwasanya tahun baru ini mempunyai sejarah. Pertama kali tahun baru pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari 45 sebelum Masehi. Tidak lama setelah Caesar dinobatkan sebagai Kaisar Roma, ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Jadi pertama kali adanya tahun baru itu pada zaman Kaisar Romawi, pada zamannya Julius Caesar, nama Julius Caesar. Ini kaisarnya Romawi. Maka tahun baru ini berarti yang menerbitkannya saja, yang memutuskannya saja adalah orang-orang kafir. Berarti tahun baru ini bukan dari perayaannya orang Islam, tetapi perayaannya orang-orang kafir. Maka di sini ada kerusakan di tahun baru. Yang pertama, kerusakan tahun baru, bahwasannya merayakan tahun baru itu berarti merayakannya perayaannya orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang bukan Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kana li ahli jahiliyah yaumani fi kulli sanatin yal'abuna fihi ma falamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata qala kana lakum yaumani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumul adha. Orang-orang jahiliyah dahulu memiliki 2 hari raya, yaitu hari Nazirat atau Mihrojan. Jadi dulu orang-orang kafir ada 2 hari raya, namanya Nairuz dan Mihrojan.
di setiap tahun mereka bersenang-senang, alias dia merayakannya dengan cara tiup trompet kalau kita atau mercon atau pepetasan, apalagi nanti dijual di pasar Sabtu besok. Apalagi tukang jagung, wah ini kan rame nanti nih. Ini pasti dia bersenang-senang, apalagi pergantian tahun baru. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, beliau mengatakan, dulu kalian memiliki 2 hari raya yang senang-senang di dalamnya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menggantikan hari senang-senang tersebut dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti tahun barunya orang Islam itu sebenarnya tidak ada, baik itu Masehi ataupun Hijriah. Tetapi tahun barunya atau hari rayanya orang Islam itu hanya 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka selain itu orang Islam tidak usah kita rayakan, tidak usah kita bakar rumah misal, atau bakar jagung kah, atau bakar apapun, tidak usah kita rayakan, diam saja. Karena kan ini merupakan perayaannya orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, kerusakan-kerusakan yang ada di tahun baru adalah merayakan tahun baru berarti tasabuh, meniru-niru orang kafir. Merayakan tahun baru termasuk meniru-niru orang kafir. Nabi Muhammad SAW sudah mewanti-wanti umatnya untuk tidak melaksanakan tahun baru. Karena tahun baru tadi kan berasal dari kaum Romawi, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Maka kata Rasulullah SAW sabda, la taqumus sa'ah hatta takhuda ummati bi ukhdil quruni qablaha sibran bi sibrin wa zira'an bi zira'in. Faqila ya Rasulullah ka Faraisa wa Rum, faqal wa minan nasu ila ulaika. Kiamat tidak akan berdiri sehingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan, ya Rasulullah, apakah mereka termasuk orang-orang Persia dan Romawi? Maka kata Rasulullah SAW, selain mereka, lantas siapa lagi? Berarti bahwasannya kaum merayakan tahun baru ini berarti meniru-niru orang-orang kafir. Pasti kalau di daerah manapun, misal di daerah Amerika lah atau dimanapun, dia pasti menantikan jam 00. Apalagi di Indonesia sudah banyak nih musibah, masih sempat lagi niup trompet, masih sempat kalau merayakan tahun baru. Hujan angin, nah seluruh ini kan akibat dari ulahnya manusia. Kemudian yang selanjutnya, kerusakan-kerusakan yang ada di tahun baru, bahwasannya merayakan amalan yang tanpa tuntunannya di malam tahun baru. Pasti ada jamaah atau siapapun lah, ketika dia di tahun baru ada tradisinya namanya zikir akhir tahun, salawat akhir tahun, atau takbir akbar di akhir tahun. Untuk apa katanya? Untuk bermuhasabah, untuk menantikan muhasabah kepada Allah kalau kita banyak dosanya. Ini amalan-amalan ini sebenarnya tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun beliau pun tidak merayakan amalan-amalan khusus ketika di tahun baru, atau doa khusus di tahun baru, atau pengajian khusus di tahun baru, atau bakar jagung khusus di tahun baru. Tidak ada. Maka ini tidak ada perayaan-perayaan atau amalan-amalan apalagi di tahun baru. Kemudian yang selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerusakan-kerusakan yang ada di tahun baru adalah yang keempat adalah terjerumus dalam keharaman dengan mengucapkan selamat tahun baru. Ibnul Qayyim dalam Ahkam Ahli Zimmah mengatakan, adapun mereka ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus itu orang-orang kafir, seperti ada orang yang selamat hari Natal, Happy New Year,
happy birthdays atau happy apa, bebaslah pengucapan yang lain. Ini sebenarnya tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memberikan ucapan selamat pada hari-hari raya dan puasa, mereka seperti mengatakan semoga hari ini adalah hari yang berkah bagimu, atau dengan ucapan selamat pada hari-hari besar mereka dan semacamnya. Maka ini merupakan salah satu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Pengucapan khusus malahan dia menimbulkan keharaman atau menimbulkan musibah. Sama juga kita kalau seandainya ada orang yang bilang selamat hari Natal, berarti dia sudah meyakini bahwasanya Allah itu punya Tuhan, punya anak. Maka dalam Al-Quran itu Allah itu akan murka kepada hambanya kalau seandainya dia mengatakan selamat hari Natal, meyakini bahwasanya dia mempunyai Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Kemudian yang selanjutnya, kerusakan-kerusakan yang ada di tahun baru adalah pasti di tahun baru banyak orang yang meninggalkan perkara wajib. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Betapa banyak kita saksikan karena bergadang semalaman suntuk untuk menunggu detik-detik pergantian tahun, bahkan bergadang, bahkan tidak tidur, atau dia tidak sholat menantikan jam 00 atau jam 12.00. Coba ada kerjaannya tuh orangnya nungguin jam. Padahal kalau kita makan di rumahnya, makan ya, sinonggi atau apapun, kenyang. Kalau ini nungguin jam, coba. Baru dia tidak melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, tidak melaksanakan sholat isya berjamaah. Padahal keutamaan sholat isya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, barang siapa yang mengerjakan sholat isya secara berjamaah, maka dia seperti orang yang melaksanakan sholat semalam suntuk. Itu keutamaannya. Kemudian sudah meninggalkan sholat isya, dia meninggalkan juga sholat subuh, alias kebablasan. Sholat subuhnya dijamak dengan sholat duha. Akibatnya dia sholat subuhnya jam 8 karena kecapean tadi malam habis tahun baru. Padahal keutamaannya banyak juga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Man shalla bardain dakhala jannah." Barang siapa yang sholat di 2 waktu dingin, yaitu sholat asar dan sholat subuh, maka balasannya adalah surga. Maka banyak pasti orang itu dia tinggalkan sholat wajibnya, apalagi sholat 3 waktu ini, maghrib, isya, dan subuh. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, kaum muslimin tidaklah berselisih pendapat sepakat bahwa meninggalkan sholat wajib, sholat 5 waktu dengan sengaja, maka termasuk dosa besar, dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, merampas harta orang lain, zina, mencuri, dan minuman keras. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, kerusakan yang ada di tahun baru adalah bergadang tanpa ada hajat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, kana yaqra'uhun nauma qabla al-isya wal hadisa ba'daha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenci orang tidur sebelum isya dan ngobrol setelahnya. Pasti orang yang menantikan jam 00 pasti dia ngobrol. Sudah ngobrol, kemudian ngudud lagi, ngopi lagi, ngopinya sampai 2 drum misal, atau 2 teko. Ini akibat mau nunggu jam 00. Ngobrolnya apa? Ngobrolnya yang tidak ada manfaatnya. Maka Rasulullah SAW dari tangan muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi bergadang yang tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau bergadang yang ada manfaatnya itu adalah
yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, dua hal yang akan terhindar dari api neraka adalah orang yang menjaga ketika di malam hari dan ketika dia di malam harinya dia sholat tahajud kemudian dia meneteskan air matanya. Itu dua hal yang akan terhindar dari api neraka. Tetapi kalau dua selain ini, maka hukumnya tidak boleh. Apalagi yang tidak ada manfaatnya. Kemudian hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kerusakan-kerusakan yang ada di tahun baru adalah terjerumus dalam zina. Jika kita lihat di tingkah laku muda-mudi saat ini, perayaan tahun baru pada mereka tidak lepas dari ikhtilat, yaitu campur baur antara pria dan wanita atau berdua-duaan. Bahkan mungkin lebih parah dari itu, sampai terjerumus dari perbuatan zina. Akibatnya dua-duaan, bonceng-boncengan. Kemudian tidak ada manfaatnya. Kemudian ini kan bahaya. Maka kata Rasulullah, lebih baik ditusuk besi panas apabila kita menyentuh yang bukan mahram. Apalagi dibiarkan anak perempuannya dengan anak laki-lakinya. Heran orang tua sekarang itu, kalau anak ayam dicari, tapi anak sendiri tidak dicari. Kalau anak ayam dicari sampai ke tetangga A sampai tetangga Z. Tapi kalau anaknya sendiri dibiarkan, mengakibatkan apa? Di malam tahun baru dia landing, berdua-duaan. Maka ini merupakan salah satu perbuatan akan terjadi nanti pada kerusakan-kerusakan yang ada di tahun baru. Kemudian hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kerusakan yang ada di tahun baru adalah mengganggu kaum muslimin. Merayakan tahun baru pasti banyak diramaikan dengan suara mercon. Bukan bakso mercon ya, suara mercon, petasan, trompet, atau suara bising lainnya. Contohnya trompet. Trompet ini apalagi di Jawa, banyak di jalan-jalanan jualan trompet. Bayangkan kalau seandainya niup trompet tiba-tiba malaikat juga niup, langsung di hari kiamat. Trompet di dunia saja orang bikin berisik, apalagi trompet nanti pada hari kiamat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa, fa iza ja'atis sakhah yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma insani yugni. Maka nanti pada hari kiamat ditiup trompet sama malaikat, maksudnya trompet sangkakala. Apa yang terjadi? Soho itu akan meledak si gendang telinganya. Apalagi kalau trompet yang ada di Indonesia, apalagi membisingkan mercon, petasan dan yang lainnya. Bayangkan kalau seandainya pas tiup mercon ada orang yang kena jantungan, meninggal langsung di tempat. Dosa besar. Apalagi kalau ada orang yang main petasan yang sakit misal, ini kan dosa jariah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, al muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang lisannya dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Tangannya dia gunakan untuk main petasan misal. Tangannya digunakan untuk mercon. Tangannya digunakan untuk main trompet dan seterusnya. Maka ini salah satu merusak atau mengganggu kaum muslimin ketika di tahun baru. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, kerusakan yang ada di tahun baru adalah meniru perbuatan setan dengan melakukan pemborosan. Perayaan malam tahun baru pasti dia boros. Borosnya apa? Main misal petasan mercon sampai 5 juta misal. Lebih baik beli bala-bala daripada beli mercon kan. Atau beli jagung sampai 5 truk untuk di tahun baru misal. Ini kan
Bayangkan kalau seandainya uangnya diinfakkan di Masjid Baitul Arqam, pahalanya sangat luar biasa. Apalagi misalnya kalau digunakan untuk yang hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Satu hari misal dia menghabiskan misal 10 juta saja satu orang, 1.000 saja misal dikali 10 juta penduduk Indonesia, ini kan mubazir. La innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang mubazir itu adalah perbuatannya setan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Kul wasrab wal bas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhillah." Makanlah, minumlah dan berpakaiannya, tetapi janganlah kalian mubazir, janganlah kalian sombong, apalagi di tahun baru. Di tahun baru misal bikin nasi goreng sampai berapa ratus piring, sampai supaya dia pas nunggu tahun baru tidak ngantuk. Ini kan perbuatan-perbuatan setan, langkah-langkah setan. Merupakan salah satunya adalah mubazir. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-10 yang terakhir, bahwasannya di tahun baru ini pasti orang menyia-nyiakan waktu yang begitu berharganya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wal asri innal insana lafi khusrin." Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Kenapa rugi? Karena dia menyia-nyiakan waktu, tidak ada manfaatnya. Dia tunggu jam 00, akhirnya dia bergadang, akhirnya dia tidak tidur. Maka merayakan tahun baru pasti dia membuang-buang waktu. Padahal waktu sangat berharga, waktu itu sangat bermanfaat. Digunakan misal untuk ngaji kah, digunakan untuk mendengarkan nasihat kah, itu ada manfaatnya daripada kita menunggu jam 00. Ingatlah bahwa membuang-buang waktu adalah hampir sama dengan kematian, yaitu sama-sama memiliki sesuatu yang hilang. Namun sebenarnya membuang waktu masih lebih jelek dari kematian. Maka ini waktu ini sangat berharga. Apalagi kan umur kita juga antara 60 sampai 70 tahun. Malahan ada yang lebih, itu pun lebih sedikit. Akibat dia menghargai waktu. Tetapi kalau kita tidak menghargai waktu, maka ini waktu ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya digunakan untuk apa? Apakah berpoya-poya ataupun apapun lah, apalagi menantikan jam 00, menantikan tahun baru, ini kan tidak ada manfaatnya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firman, "Dan apabila kamu tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir, bagi orang-orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan." Maka ini salah satunya, waktu ini sangat berharga untuk selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, inilah 10 kerusakan yang akan terjadi, malahan akan terjadi, atau kerusakan ini akan menimbulkan musibah, karena pasti ini mengundang musibah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala firman, "Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan yang ada di daratan maupun di lautan diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Salah satunya tadi mengganggu kaum muslimin. Salah satunya tadi terjerumus dari perzinahan. Salah satunya tadi mubazir atau boros. Ini salah satunya yang akan mengundang kerusakan. Akhirnya banyak musibah-musibah di Jawa, di Kalimantan, dimanapun. Akibat apa? Akibat musibahnya karena dosa-dosanya hambanya, dosa-dosanya terhadap perbuatannya. Maka di tahun ini untuk selalu bermuhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Kita akhiri, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.